Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, sehat iman dan sehat jasmani kita, sehingga semangat untuk belajar menggapai cita-cita menjadi anak yang sukses, anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, dan menjadi ahli surga. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak ingatkan, silakan absen di komentar. Dan kita buka pelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Nabda'u bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih belajar tentang hadis persaudaraan. Tujuannya kita belajar hadis tentang persaudaraan adalah siswa mampu menghafalkan hadis tentang persaudaraan. Yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan perilaku persaudaraan. Dua tujuan ini harus kita tuntaskan. Selanjutnya kita mencoba untuk menghafalkan hadis tentang persaudaraan. Yang perlu kita hafalkan hanya matannya saja, inti dari hadisnya. Apa itu? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du. Yang artinya, orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagiannya memperkuat sebagian yang lain. Nah, ini adalah matan hadis atau inti dari hadisnya. Silakan dihafalkan. Caranya bagaimana? Sering Bapak katakan harus dibaca berulang-ulang. Dibaca dulu. Dibaca itu bagaimana? Sambil melihat teksnya. Berulang-ulang. 3 kali, 5 kali, 10 kali, pasti hafal. Gak percaya? Silakan buktikan. Ya, itu caranya seperti itu. Sampai 20 kali bisa. Pokoknya diulang-ulang saja, baca saja, ya. Itu. Kalau sudah hafal, silakan seperti biasa dikirim ke Bapak. Oke? Siap? Siap dong, ya. Pertama yang harus kita pahami tentang hadis persaudaraan adalah isi kandungannya. Maksud hadis ini apa? Jadi, yang dimaksud dengan hadis ini, kita sesama orang mukmin harus hidup damai, rukun, tidak saling mengejek, tidak saling mengumpat, tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lainnya. Kita harus bersatu, tidak saling bercerai-berai. Sehingga dalam Al-Quran diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hafrati minan nari fanqadhakum minha. Shadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, pada ajaran Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kita
untuk bersatu, ya. Memerintahkan, ya, untuk bersatu, jangan bercerai-berai. Jadi ketika orang-orang yang beriman dulu waktu jahiliyah itu, sebelum mereka masuk Islam, bercerai-berai hidupnya, apalagi saling menonjolkan antara suku ini dan suku yang lainnya, sehingga Allah memberikan mereka hidayah, ya, kenikmatan, sehingga sekarang mereka bersaudara. Nah, bersaudara itu merupakan nikmat yang tiada tara. Ini nikmat yang paling besar untuk kita syukuri. Hidup akan terasa tenang, tidak ada musuh dan tidak saling iri atau menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada ancaman dari orang lain, ya, sebagaimana dijelaskan dari ayat yang tadi. Kemudian Rasulullah juga dalam hadis ini menegaskan kuatnya persaudaraan sesama mukmin itu seperti kuatnya sebuah bangunan. Ibarat kita membuat sebuah bangunan, bikin rumah. Bikin rumah pasti membutuhkan bahan. Menjadikan rumah pasti membutuhkan bahan yang saling melengkapi. Tidak mungkin membuat rumah itu hanya dari pasir saja, maka tidak akan jadi bangunan dan tidak akan kokoh. Membuat bangunan yang menjadi kokoh membutuhkan material-material yang saling melengkapi, antara lain baik itu pasir, semen, batu bata, kemudian ada genteng dan seterusnya. Nah, tidak mungkin kalau misalnya kita membangun rumah dari gentengnya aja, tidak bisa, atau dari pasirnya aja, tidak bisa juga, atau semennya aja juga tidak bisa. Maka semuanya itu disatukan menjadi satu, jadilah sebuah bangunan yang kokoh. Itulah menggambarkan, ya, bahwa betapa pentingnya persatuan antara umat Islam, antara orang-orang yang beriman, ya. Maka dari itu kita harus bersatu, bersaudara, untuk saling mengisi, untuk saling melengkapi. Ada kekurangan teman kita lengkapi, kita sempurnakan dengan kelebihan kita. Tidak usah saling mengejek, tidak usah saling mencemooh, menjatuhkan satu sama lain, ya. Paham ya? Tidak ada lagi untuk mengejek-ngejek teman kita atau membuli. Ini zaman-zamannya bully, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Yakinlah kalau sekarang kita membuli teman kita, suatu saat kita akan dibuli oleh orang lain. Itu balasannya pasti ada. Untuk itu mari kita bersatu. Sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itulah maka damaikan antara kedua saudaramu yang saling berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ketika ada orang berselisih antara si A dan si B, nggak usah kita kompor-komporin, tapi kita damaikan sehingga teman kita menjadi damai, ya. Orang yang marah-marahan itu menjadi damai. Jangan sampai kita provokatif dan sebagainya. Ingat, provokatif itu termasuk dosa, ya. Dosa dan akan ada balasannya di neraka nanti. Untuk itu marilah kita jaga persaudaraan kita, jangan sampai retak gara-gara hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu, ya. Itu kandungan dari hadis tentang persaudaraan. Selanjutnya, setelah kita membaca lafaz hadisnya, menerjemahkan, memahami isi kandungannya,
kemudian hafal hadisnya, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah mengamalkannya, menunjukkan perilaku yang mencerminkan persaudaraan sesama mukmin. Coba perhatikan tabel ini. Ada perilaku positif yang harus kita laksanakan, yang harus kita amalkan, yang harus kita kerjakan. Dan ada perilaku yang negatif yang harus kita tinggalkan sebisa mungkin, ya. Apa itu? Yang pertama, mengucapkan salam. Otomatis kalau kita ketemu bersama seorang, ya, kalau tidak nyapa, tidak enak, pasti kita mengucapkan salam. Itu yang paling baik, ya. Jangan sampai kita cuek-cuek aja. Sakit hatinya orang kalau dicuekin, ya enggak? Orang aja dicuekin sakit, apalagi kita dong. Dicuekin sakitnya itu di sini, ya. Coba, makanya jangan sampai kita cuek sama orang, tapi ketemu salam dan sapa, seperti yang diajarkan dalam SD, ya, 5S itu. Yang kedua, wajahnya berseri-seri dan senyum ketika bertemu. Kita bertemu sama teman kita, sama ibu kita, sama bapak kita, pokoknya sama orang tua, sama keluarga, sama guru, harus wajahnya berseri dan senyum. Jangan cemberut atau bermuka masam, demek mukanya. Wah, itu tidak baik. Tunjukkan bahwa kita itu orang yang bahagia hidupnya. Tunjukkan bahwa kita itu orang yang sukses. Dengan apa? Dengan berseri-seri wajahnya, dan tunjukkan wajah yang berseri dan senyum, ya. Senyum itu berpahala, sedekah yang paling murah, nggak ngeluarin biaya, ya. Maka kita harus senyum, ya. Tapi jangan kelewatan banget senyumnya. Dari rumah, ya, keluar rumah sampai kemana-mana senyum aja, hanya dikira orang yang nggak waras. Nah, itu ya. Yang ketiga, menolong sesama, ya. Dari sebuah kesulitan, sesama manusia kita harus saling tolong menolong. Tidak harus kita menanyakan agamamu apa, madhabmu apa, tidak usah. Kalau orang lain membutuhkan pertolongan, kita mampu untuk menolongnya, bantu dia. Tidak harus menanyakan sukunya apa, asalnya dari mana, agamanya apa, tidak usah. Kita mampu menolong, bantu, tolong, ya. Jangan sampai kita membiarkan kesulitan orang lain. Kemudian memberi makan fakir miskin. Orang miskin itu enggak sih, dia kalau makan itu kadang satu hari, kadang enggak, 2 harinya libur, hari ketiganya makan. Pokoknya susah, buat makan aja susah. Pakaiannya cuma satu, nggak bisa ganti-ganti, ya. Itu orang miskin, makanya sangat membutuhkan bantuan kita. Kita orang punya, kita bantu. Kalau kita juga tidak punya apa-apa, maka ada perasaan kasihan saja, perasaan iba saja, itu sudah, rasa simpati saja itu sudah apa ya, termasuk berpahala. Jangan sampai kita membiarkan atau masa bodoh, cuek dan sebagainya. Kita mampu nolong, bantu. Seperti itu. Yang selanjutnya, mengajarkan ilmu yang kita dapatkan. Mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu. Kita bisa baca surat Al-Fatihah dari guru kita. Surat Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat, maka kita harus baca ketika sholat. Itu namanya mengamalkan ilmu. Kemudian adik kita belum bisa baca surat Al-Fatihah, sedangkan kita sudah bisa. Kita ajarkan sebisa mungkin ke adik kita, ya. Atau apa saja hal-hal yang baik kita ajarkan, yang diajarkan oleh guru-guru kita, ya. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Nah, kita sudah tahu tuh, ada sampah berserakan, ambil, itu namanya mengamalkan ilmu, ya. Mengajarkan juga,
jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk mengajarkan ilmu yang kita dapat. Selanjutnya, mengajak menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, kita kalau ada teman kita yang malas-malasan sekolahnya, ngajinya malas-malasan, ayo kita ajak. Jangan sampai kita ketularan malasnya, tapi kita ajak teman kita yang malas, yang nggak mau ngaji, yang nggak mau sekolah. Ayo kita sekolah, ayo kita berbuat baik. Jangan sampai kita juga malas ya. Biarin nggak usah diajak lah, malas saya. Nah, itu tidak baik. Ayo kita sebisa mungkin mencoba untuk berbuat baik, mengajak ya sebisa mungkin ya, semampu kita. Kemudian selanjutnya bersyukur saudaranya mendapatkan nikmat. Kalau saudara kita mendapatkan nikmat, kita harus bahagia, bersyukur. Oh, saudara saya, teman saya dapat kebahagiaan, dapat ini, dapat sepeda, dapat hadiah motor. Kita harus bahagia. Alhamdulillah, saudara saya, teman saya dapat motor, dapat HP baru dan sebagainya. Itu harus kita ikut bahagia. Jangan sampai kita iri ya, atau hasut atau dengki. Teman saya kok dapat motor, teman saya kok dapat mobil baru, teman saya kok dapat HP baru. Dari mana itu? Uang dari mana itu? Sampai diomong-omongin ya ke tetangga-tetangga, sampai diomongin ke teman-teman yang lain, dijelek-jelekin dan sebagainya. Itu tidak baik ya. Tahu nggak, perbuatan dengki itu, tidak suka melihat orang lain bahagia, itu berdosa ya. Malah kita dapat dosa. Bagaimana dosanya? Jadi kalau kita nggak senang lihat orang lain dapatkan kebahagiaan, kebaikan kita itu habis karena perbuatan iri, karena perbuatan dengki ini. Seperti habisnya kayu ketika dibakar oleh api, cepat sekali kan. Kayu bakar itu kalau dibakar oleh api pasti cepat habis. Itulah kebaikan kita. Kalau kita hasut, kalau kita iri, kalau kita dengki, seperti itu akan habis kebaikan kita, dimakan oleh perbuatan dengki, perbuatan iri kita ya. Kita hindari ini. Kemudian segera meminta maaf apabila bersalah. Nah, kita harus segera minta maaf. Mohon maaf kalau kita salah. Itu perbuatan yang paling bagus ya, yang bagus sekali. Jangan sampai kita gengsi minta maaf. Gak mau minta maaf. Nah, itu tidak bagus ya. Kemudian yang terakhir, memaafkan kesalahan orang lain dan lapang dada. Meminta maaf itu bagus ya, baik. Yang paling mulia adalah memaafkan. Bagaimana kok begitu? Karena yang memaafkan itu biasanya agak sombong, agak congkak, gak mau maafin. Mentang-mentang dia yang punya maaf. Allah saja ya, itu maha pemaaf bagi hamba-hambanya yang berbuat kesalahan, yang berbuat dosa. Masa kita sebagai makhluknya tidak mau memaafkan orang lain? Maka sudah sepantasnya kita memaafkan kesalahan orang lain ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain dan menjadi orang yang pendendam. Itu perbuatan setan. Tahu nggak tempatnya setan itu di mana? Di neraka. Abadan abada. Selamanya setan itu di neraka. Enggak pernah mencicipi bau surga. Bukan masuk surga, baunya aja tidak bisa mencicipi ya, setan itu. Itu yang kita dapat ambil pelajaran dari hadis ini. Harus kita tunjukkan perilaku yang mencerminkan hadis tentang persaudaraan sesama orang mukmin ya. Itu saja. Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya, sang pemotivator. Tidak bosan-bosannya saya memberikan motivasi kepada kalian semua. Sudah ada berapa orang yang sukses setelah mendengar motivasi dari saya.
Yang berikut, jika Anda tidak bekerja keras sampai Mbak Anggun jadi duta sampo lain pun, Anda tidak akan sukses. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini, belajar kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Semangat untuk menggapai cita-cita. Nakhtatim bilhamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.